Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 86 kitab tangga pelajaran ibadah masalah wajib haji. Wajib haji ini berbeda dengan rukun haji. Jadi kalau di kita, kalau selain masalah haji, biasanya wajib itu ya rukun iya wajib. Umpama wajibatul udu atau furudul udu atau arkanul udu, itu maknanya sama. Kalau haji itu beda. Jadi wajib haji, rukun haji. Nah, di antara wajib haji itu di sini ada 6. Memang di kitab berbahasa Arab pun ada 6. Ada perbedaan dulu antara wajib umroh dengan wajib haji. Kalau wajib umroh itu 2. Kalau wajib haji itu 6. Kalau rukun umroh itu 5. Kalau rukun haji itu 6. Berarti hendak nyaman mengingat rukun haji 6, wajib haji 6. Jadi 6. Kalau rukun umroh itu 5, sedangkan wajib umrah cuma 2. Nah, kewajiban umrah cuma 2. Kalau rukun umrah, kita mau ulang, rukun umrah ada 5. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tartib. Inilah rukun umrah. Adapun wajib umrah 2. Wajib umrah pertama menjatuhkan niat di mikat, ihram minal mikat. Kemudian yang kedua ijtinabul muharramat, menjauhi sesuatu yang dilarang ketika berihram. Nah, jadi 2 kewajiban umrah. Adapun rukun haji 6, tambah wukuf di Arafah aja. 1 ihram, 2 wukuf, 3 tawaf, 4 sa'i, 5 tahallul, 6 tartib. Nah, itu rukun haji. Nah, adapun wajib haji ada 6. Sama bilangannya lawan rukun haji. Yang pertama, yang nomor 1, yang pertama berniat di mikat. Berniat di mikat. Di mikatnya itu yang disahid. Kalau berniatnya itu rukun, menjatuhkan niat di mikatnya itu wajib. Mikat ialah tempat yang telah ditentukan untuk memulai meletakkan niat. Mikat ialah tempat. Nah, berarti kata-kata tempat berarti mikatnya mikat makani. Mikat itu ada mikat makani, ada mikat zamani. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya ibadah itu ada batasan waktunya, ada batasan tempatnya. Ada batasan. Kayak sembahyang ada takbiratul ihram sampai salam. Nah, itu batasan sembahyang. Berarti belum takbiratul ihram, belum sembahyang. Munya sudah salam berarti tuntung sembahyang. Jadi ada batasan tuh, ada mahdud, ada miqat, ada miqat. Nah, jadi mikat itu ada 2, ada mikat makani, ada mikat zamani. Mikat zamani itu batasan masa.
Nah, yang pertama ada mikat zamani haji. Mikat zamani haji itu 2 bulan 10 hari, Syawal, Zulqa'dah dengan 10 Zulhijjah. Orang tua bahari menyambat 2 bulan 10 hari ya. Nah di situ menjatuhkan waktu niat berhaji. Kada boleh di bulan Ramadan berniat haji sudah. Aku juga nak mengganali pahala. Oh kada mau belum lagi kesungsungan. Nah, jadi menjatuhkan niat itu di Syawal sudah. Di Syawal, di Zulqa'dah itu atau 10 dalam 10 Zulhijjah boleh menjatuhkan niat haji. Nah itu namanya mikat zamani haji namanya. Yang kedua ada mikat zamani umroh. Kalau mikat zamani umroh itu seluruh bulan. Jadi bulan apa aja boleh berumroh. Nah paling kita tergantung kitanya aja lagi, dalam artian hendak bulan apa tolak umroh. Yang pegawai, yang PNS umpama mencari tanggal merah, umpama mengurangi libur, mengurangi parai ke kantor. Nah umpama tahun baru libur. Nah lalu ini umrah di tahun baru itu mengambil kesempatan cuti libur dinta. Atau bebinian. Jadi bebinian hendak tolak umrah, inggih ada terapal itu umpama keberangkatannya setiap bulan, kemudian setiap bulannya pulang ada beberapa keberangkatan, ada awal bulan, ada tengah bulan, ada akhir bulan. Jadi bebinian bisa ae berunding lawan laki apabila ikam haid, apabila datang bulan. Ujar nang bini ulun ka ae biasanya datang bulan itu biasanya awal-awal tanggal. Namanya awal-awal tanggal bagus daftar umrah cari pertengahan tanggal. Jadi ibaratnya ke Mekah itu dah suci karena sudah datang bulan di Indonesia. Pintar-pintar gitu nah. Pintar-pintar. Jadi umrah itu setiap bulan. Kada ada batasan. Kalau haji cuma niat mikat zamaninya 2 bulan 10 hari sama itu. Nangalih itu 4 tengah bulan, soalnya ujung-ujungnya ditandar orang di awal bulan. Nah, alasan bela. Apa tuh satu-satu dah ihai. Nah cuma datangi dokter kandungan ya kah, kayak apa, ada obat kena penahan haid. Nah ada solusinya, ada aja solusinya. Jadi kada takutan juga bang, ibaratnya berangkat umroh ternyata tanggalnya tanggal haid, ada aja solusinya ada. Nah, itu namanya mikat zamani umroh atau mikat zamani haji. Nah kemudian kita kembali kepada mikat makani ulang. Mikat makani itu adalah batasan tempat. Di tempat itu kita menjatuhkan niat ihram. Baik itu niat ihram umroh atau niat ihram haji. Nah adapun mikat makani itu ada 2, pecah 2. Ada mikat makani itu li ahlil afaq, ada mikat makani itu li ahli Mekah, ada li ahlil afaq. Afaq itu artinya man bauda anil Mekah, orang yang jauh dari kota Mekah. Madinah termasuk ahlul afaq, Yaman ahlul afaq, orang Irak, orang Syam, orang Mesir termasuk kita Indonesia. Itu namanya ahlul afaq. Nah mikatnya ahlul afaq
orang di penjuru yang jauh, ketika ia masuk ke kota Mekah hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah, itu ada 5 mikat. Mikatnya ahlul afaq itu 5. Yang pertama, orang Madinah. Orang Madinah itu mikatnya adalah di Zulhulaifah, garis miring Masjid Syajarah atau Masjid Hulaifah, garis miring orang menyambat Bir Ali, asarnya Bi'run Ali. Bi'run itu sumur. Nah, dia Bir Ali ya. Nah, jadi di Bir Ali itu mikatnya orang Madinah. Atau kita orang Indonesia yang langsung ke Madinah dulu hanya Mekah. Nah, berarti kita mau umpati orang Madinah. Mau umpati orang Madinah. Sekalipun kita kada orang Madinah, cuma kita Madinah dulu hanya Mekah, maka berarti kita Indonesia, berarti mikatnya umpat di Bir Ali. 1. Yang kedua ada mikatnya orang Najd. Orang Najd itu orang Taif. Nggih, biasanya kita orang Indonesia ini maunya tulak umrah, tulak haji gini sesampatakan ke Taif. Hendak makan kambing. Padahal di Makkah gini ada kambing. Berjalanan lah jadi ke Taif, ziarah ke sana, di situ ada masjid Ibnu Abbas. Ulun bisa ke Taif, ulun tiring-tiring nang ke Taif, anak naik kereta gentong nih. Iti muhanya nang besusun. Orang kita berdaan. Orang kita nih ketujuh berjalanan sampai ke Makkah berjalanan aja. Dia ada muha Arab, ngaling cari muha Arab. Kita Indonesia nih ya deh sampai ke Makkah anak berjalanan ya. Kada jadi masalah. Jadi bulik dari Taif, nggih, entah itu umrah, boleh singgah di mikat namanya Karnul Manazil. Nggih, ulun bisa mengambil mikat di Karnul Manazil. Beberapa kali ke Taif, buliknya ambil mikat di mana Karnul Manazil. Berarti orang Taif itu termasuk ahlul afaq. Karena memang jauh memakan waktu jamak kasar itu. Jadi ahlul afaq juga itu bebuhan Najd, bebuhan Taif. 2. Yang ketiga dari 5 mikat ahlul afaq, orang yang jauh dari Mekah, itu yang ketiga ada namanya Zatu Irqin namanya. Nah, Zatu Irqin ini adalah mikatnya ahlul masyrik, orang yang di sebelah timur dari Mekah. Siapa ahlul masyrik? Itu bebuhan Irak, bebuhan Baghdad, bebuhan Kuwait, bebuhan timur itu. Nah, Irak, Kuwait, Iran, nah sama Iran, Irak, Kuwait. Nah, itu sebelah timur, mikatnya adalah Zatu Irqin. 3 sudah. Kemudian yang keempat ada mikatnya orang Mesir, orang Maghribi. Maghribi itu orang Maroko, lain Maroke. Maroko atau orang Syam. Syam itu ada 4: Yordania, Suriah, Libanon, Palestina. Israel kada masuk. Itu maling itu, mengambil tanah orang. Jadi bukan 5-4 aja, itu Syam itu. Nah, di mana mikatnya? Namanya Juhfah. Jadi mikatnya Juhfah atau Rabig namanya. Jadi Juhfah. Jadi ada Zulhulaifah orang Madinah, ada Karnul Manazil orang Taif, ada Zatu Irqin orang timur, orang Irak, orang Iran, Kuwait. Kemudian ada Juhfah orang Mesir, orang Syam, orang Maghribi. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah Yalamlam. Yalamlam ini mikatnya orang Yaman. Nah, termasuk Indonesia
Malaysia, Brunei, Singapura ini mikatnya orang bahari naik apa? Naik kapal banyu, belum ada pesawat, naik kapal banyu itu mikatnya di Yalam Lam. Ini Yalam Lam. Ini mikatnya ahlul afaq, orang yang jauh. Nah kemudian kita kembali mikat makaninya ahlu Mekah. Ahlu Mekah itu makian kana au mukiman, baik itu orang asli Mekah atau bebuhan mukimin, bebuhan turis, atau bebuhan kita Indonesia dah di Mekah, sudah masuk Mekah. Nah mikatnya umroh, ulun pandir umroh dulu. Mikat umrohnya itu bagi ahlu Mekah itu makian kana au mukiman itu adalah tanah halal. Jadi harus keluar. Jadi orang yang berada di tanah haram itu harus keluar ke tanah halal, hendak mengambil mikat ihram umroh. Yang paling abdalnya ada 3 tempat. 1, Ji'ranah. Ji'ranah ini mikat yang paling abdal. Ini adalah mikatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita pulang daripada Ghuzwatul Hunain, peperangan Hunain. Perang Hunain itu setelah Fathul Mekah tahun ke-8 Hijriah. Fathu Mekah. Itu mikatnya Nabi Muhammad, namanya Ji'ranah. Nah, yang kedua atau pian boleh mengambil mikat umrah itu ke tanah halal adalah Tan'im. Tan'im itu adalah mikatnya Siti Aisyah. Oleh karena itu Masjid Tan'im itu disebut Masjid Aisyah. Bahkan orang yang paling banyak mikat di antara 3 tempat ini, yang paling banyak orang ke Tan'im. Karena Tan'im itu Masya Allah, kamar mandinya, WC-nya, masjidnya jauh lawan Ji'ranah. Jauh. Lawan lebih dekat. Jadi 1 Ji'ranah, 2 Tan'im, yang ketiga boleh mengambil mikat ke tanah halal untuk umroh adalah Hudaybiyah. Hudaybiyah ini agak jarang, cuma ulun alhamdulillah selama berangkat umroh itu pernah sekali aja merasani di Hudaybiyah. Karena Hudaybiyah itu paling jauh di antara nang 3 nih. Hudaybiyah jauh. Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah Nabi kita melaksanakan umroh, cuma tertahan di sana, dilarang oleh orang kafir Mekah masuk. Lalu ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, bahkan ada isu Utsman bin Affan diutus Nabi supaya kawa masuk, ternyata kada kawa, sampai isu Utsman bin Affan dibunuh. Ketika Nabi mendengar Minanto dibunuh, lalu sahabat ini berbaiat, namanya Baiatur Ridwan namanya. Artinya dah kita perang. Oh ternyata Utsman bin Affan kada dibunuh. Lalu ada perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah jadi 3 itulah mikatnya ahlu Mekah. Nah kemudian kita kembali ke haji. Kalau berhaji ahlu Mekah itu mikatnya di mana? Kalau haji mikatnya orang Mekah itu nafsu Mekah, dirinya Mekah. Orang yang di tanah haram ya di tanah haram, orang yang di tanah halal ya di tanah halal. Sama itu di hotel umpama kayak kita Indonesia mengerjakan haji tamattu itu umrah dulu hanyar haji. Berarti kan orang Indonesia itu mukimin namanya, mukim. Berapa hari umpama di Mekah, 40 hari atau 45 hari.
di Mekah, berarti kan tinggal di Mekah sudah. Nah berarti orang yang tinggal di Mekah nggih inya dari hotel atau dari inya berangkat ke Arafah dah menjatuhkan niat nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi fardan lillahi ta'ala, sahajaku berhaji dan berihram haji dengannya fardu karena Allah Ta'ala, baik itu di hotelnya, baik itu naik bis ketika menuju kota menuju Arafah dah berniat dinta. Jangan di Arafahnya berniat, Arafah itu tanah halal sudah dinta. Memang mikat zamaninya sah, cuma mikat maninya keliwatan, punya keliwatan kena bayar dan hajinya tetap sah. Karena wajib ini beda dengan rukun. Rukun mau nyata tinggal dak sah. Kada kau bayar dam. Kalau haji tertinggal, wajib haji tertinggal, hajinya tetap sah, cuma bayar dam. Kalau sunat haji tertinggal, hajinya sah dan kada bayar dam. Itulah perbedaan rukun, wajib, sunat sama itu. Mudahan haji umrah berkah. Amin ya Allah. Nah itulah mikatnya ahlul afaq dengan mikatnya ahlu Mekah. Nah sama itu. Ada mikat makani, ada mikat zamani. Nah kita lihat sambungannya. Misalnya ya lam. Musanif mendatangkan contoh. Misalnya ya lam. Ini mikat untuk Indonesia. Cuma ini ya lam ini mikat untuk Indonesia. Kalau kapal ya oke. Kalau pesawat terbang, ini kan ada pertanyaan nih, guru. Kita naik pesawat terbang, kita bukan Madinah dulu, hanyar Mekah. Kita langsung timbak ke Mekah, hanyar kena ke Madinah. Berarti punya orang Mekah dulu hanyar Madinah, otomatis orang ini masuk kota Mekah. Minta punya haji tamattu, umroh atau umrah tunggal di luar dari bulan haji. Dinta. Apakah guru di Lamla atau di Jeddah? Dinta. Kedua-duanya boleh. Cuma bagusan itu ambil mikatnya di Jeddah. Ada beberapa alasan dianjurkan di Jeddah itu. Dulu ulun bisa pernah waktu umrah itu transit ke San'a. San'a itu Yaman. Jadi pesawat kita Indonesia ini transit ke San'a. Nah waktu di bandara San'a itu tertahan di sana sampai 1 jam kurang lebih. Ada orang Yaman sana, mereka memakai kain ihram. Ulun lihat kayaknya lelakiannya mandi agak basah-basah rambut, dah pakai kain ihram. Lalu naik satu pesawat, kita dari Indonesia, mereka dari Yaman. Pas di perairan Yalamlam itu pilot dari awak pesawat lah ngarannya pramugari lah gitu. Kita berada di perairan Yalamlam. Berada. Jadi ulun lihat orang Arab Yaman itu kada jauh lawan kita, inya beniat ihram nggih, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Di mana ulun tahu inya membaca labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Itu duitnya harus halal tulak ke sana. Mun kada halal duitnya diucapi malaikat. Satu riwayat Tuhan yang berucap labbaik Allahumma labbaik, ujar malaikat kada baik la baik wala sa'daik, itu di dalam hadis la baik wala sa'daik. Nah, jadi perlu banget duit halal itu harus, jangan duit korupsi bawa ke sana.
Nah jadi mereka berniat di atas pesawat, karena menjatuhkan niat itu kan setumat kada sawat beberapa menit gitu nah. Nah ada yang maras tuh kita Indonesia, lalu mendengar dia lam nggih padanya jemaah kujuk paham juga kujuk tuh kujuk bang, kujuk ke WC pesawat. Oh koyok maitihi kawan kujuk membawa kain ihram tuh padanya. Ulun keingatan almarhum guru Hatim, mudahan dapat rahmat di kubur. Jadi ujar sidin munya kita Indonesia nang tadi nang kujuk tadi itu masuk WC itu antrinya luar biasa, saikung orang aja besilihnya memakan waktu. Itu ujar almarhum guru Hatim, itu pesawat terbang itu dalam beberapa menit itu lajunya luar biasa, itu bisa keluar pada ya lam. Ini bukan kapal banyu, ini kapal udara, pesawat garis miring. Kereta api aja laju apalagi pesawat. Oke, kapal banyu lambat. Orang bahari itu mengapa ya lam? Karena mereka kapal banyu. Kalau kita pesawat ada kesulitan, kecuali kita kayak orang Yaman, sudah apa? Satan bay. Pokoknya sama itulah. Sudah siap. Menjatuhkan niat aja. Ini bepacul salawar, bepacul baju kaos. Satu orang masuk WC itu beberapa menit. Itu agak repot kayaknya, Kita jadi tour leader, jadi mutawid, jadi pembimbing. Sudahlah berniat. Sudahlah dipacul salawar dalam. Sudahlah. Itu repot kayaknya. Pertama repot, yang kedua kayaknya agak sulit di pesawat. Jedah aja. Nyaman beimbai seberataan kira naik bis menuju kota Makkah, kita berniat. Ya, jadi kada repot. Di Jeddah di bandara tuh WC-nya banyak. Hendak mandi nyaman. Jadi kada repot lah. Guru boleh. Karena bandara sekarang Jeddah sekarang bandaranya kan jadi tuh hanyar tuh, lain nang bahari. Lain nang bahari. Jadi kalau kita belajar manasik haji umrah susunan guru Husain Qadri, kada boleh mengambil mikat di Jeddah. Itu betul. Itu Jeddahnya Jeddah dulu, bukan Jeddah sekarang. Arab Saudi pintar. Arab Saudi cerdas. Inya diulahnya bendera hanyar itu antara Mekah ke Jeddah, bendera Jeddah itu jaraknya 2 marhalah. Imam Nawawi ulun menguatakan nang di Jeddah nah. Imam Nawawi menukil. Imam Nawawi itu masyhur di mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi menukil pendapat Imam Ishaq bin Rawahi. Kita punya belajar Sunan At-Tirmidzi. Ulun setiap pagi membaca Sunan At-Tirmidzi. Ini bulik ini nih. Belajaran insyaallah membaca Sunan At-Tirmidzi. Itu kami sering memperdapati Ishaq bin Rawahi. Ini tersalah satu mujtahid. Cuma sayangnya indarasa. Tenggelam sidin. Dapatnya mazhab nang 4 tuh. Cuma kepintaran sidin, kemujtahidan sidin dinukil oleh Imam Nawawi. Ujar Imam Ishaq boleh menjadikan mikat di mana tempat boleh menjatuhkan di niat
ihram haji umroh dengan catatan harus berjarak 2 marhalah lebih. 2 marhalah itu kan kita jamak kasar. Boleh menjamak kasar tuh 2 marhalah. Dinta. Kita melihat antara Jeddah itu 84 kilometer. Sedangkan 2 marhalah itu 82 dah masuk. Dah masuk. Apalagi ditambah ada keputusan MUI, Majelis Ulama Indonesia, membolehkan mengambil mikat di Jeddah tahun 1980, keputusan muktamar kita NU. Sama itu. Jadi kada usah ditakutakan, kada usah diragu. Sama ay orang berkereta api dari Madinah. Itu Arab Saudi itu pintar, maulah terminal kereta api itu, ya kan? Itu sejajar dengan Bir Ali. Jadi seandainya orang kada ke Bir Ali, karena inya langsung timbak ke Madinah lewat apa? Kereta api kada bebis, maka niatnya di sana, di terminal itu, atau beberapa menit dari kereta api berjalan tuh, kayaknya ada aja pengumuman menjatuhkan niat tuh ada. Sama itu, alhamdulillah. Agama itu mudah, agama itu bukan sulit. Apalagi masalah haji umroh, karena ini perkara ibadah yang manusianya banyak. Manusia banyak nih benung ngalih aturannya. Gitu tuh, ngalih aturannya. Apalagi kita buat nang tuha-tuha, bebinian, lalakian tuha, tumat bakami sih dia. Nah itu. Jadi agama tuh masya Allah. Nah jadi sekali lagi ya lamlam memang mikat untuk Indonesia, karena kita sejajar dengan orang India, oleh karena itu Islam kita Indonesia dipengaruhi oleh orang Yaman. Yaman itu mazhabnya Syafi'i, India mazhabnya Syafi'i, sekalipun ada selain Syafi'i. Lalu Indonesia pun Syafi'i, gitu tak? Syafi'i. Itu bendera kita Indonesia aja kan merah putih. Kalau bendera Yaman itu merah putih hitam. Hitam tuh punya dicari merah putih. Merah putih. Kita tidak boleh menghina akan orang Yaman, ya kan? Jadi Islam ini datang ke Indonesia, SKI, sejarah kebudayaan Indonesia. Kita belajar di sekolahan umum, ada namanya SKI. Itu Islam di Indonesia ini dari India Hujarat ya. Sebenarnya India Hujarat itu datang dari Yaman. Jadi Mekah, ya kan, Madinah, Mekah, Yaman, India, hanya kepulauan Cina masuk kepulauan kita Indonesia. Nah itulah sejarah mengapa kita letaknya Yalam ini sebenarnya mikatnya orang Yaman, sama itu. Nah kemudian pulang sambungannya yang kedua, wajib haji yang kedua adalah bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah, mabit di Musdalifah. Maksud bermalam di sini ialah berada di Musdalifah meskipun sebentar, selahzah, satu mat, sebentar, asalkan sudah lewat tengah malam. Limpat tengah malam, malam ke-10 Zulhijjah, malam hari raya. Kan kita di Arafah nih, wukuf di Arafah nih. Nah wukuf di Arafah itu abdalnya ketemu siang, ketemu sedikit malam. Munya orang siang haja sah, belum maghrib deh berangkatan sah. Atau orang itu masuk ke Arafah kada ketemu siang,
malam juga sah. Banyak orang kampung kada paham. Sangkaan sako wukuf di Arafah tuh wajib siang, ketemu siang. Enggak. Wukuf di Arafah tuh mulai gelincir matahari sampai timbul fajar subuh, azan subuh. Itulah waktu wukuf di Arafah. Nggih, ulun sama ading ulun, sama bini ulun, sama kekawanan yang lain haji 2024 semalam, ini 2026 sudah 2 tahun. Itu kita keluar dari Arafah itu menuju ke Musdalifah, itu masih banyak mobil-mobil tuh masuk ke Arafah, masih padat, masih macet. Itu kan dalil menunjukkan wukuf di Arafah malam itu sah. Yang penting jangan timbul fajar. Nah, jadi banyak masuk, masih banyak wukuf di Arafah itu. Nah, ketika kita di Arafah, lalu kita menuju Musdalifah. Jadi Musdalifah ini kayak transit lah. Nah, jadi antara Arafah ke Mina, kita singgah di lorong namanya Musdalifah. Ada beberapa kesunahan di Musdalifah. Kesunahan di Musdalifah itu diantaranya adalah kita disunahkan sembahyang maghrib dengan sembahyang isya, jamaknya jamak takhir itu disunatkan di Musdalifah. Cuma banyak di antara jamaah kita yang menggawi jamak takdim di Arafah. Alasannya ada, dan alasannya betul. Di Arafah kan WC-nya tenyaman karena sudah ada WC, beberapa WC kamar mandi di Arafah, wukuf di Arafah. Kalau di Musdalifah agak sulit. Karena kita sembahyang ini berhajat lawan berwudu. Jadi ada di antara orang menggawi sembahyang itu dah di Arafah. Jadi di Musdalifah itu mabit aja lagi kadang memikirkan sembahyang. Jadi terkadang sesuatu yang abdal, ya kah, itu ada kesulitan bagi kita. Jadi kerjakan ibadah haji, kerjakan ibadah umroh dalam kategori itu sunat, gawi yang paling mudah bagi kita. Memang selama kawa yang abdal, cuma punya kita mengambil abdal itu masyakat, kesulitan bagi kita kada sulit, cuma jemaah orang banyak sulit. Nah, kita harus cerdas lah, harus bijak lah. Nah, sama itu boleh sembahyang di Arafah, cuma sunatnya tadilah jamak takhir maghrib bawa ke waktu isya jamak takhir. Apalagi sunatnya, sunat mabit di situ sampai subuh, sampai sembahyang subuh. Dan sunat lagi imbas sembahyang subuh, menghadap kiblat, sembahyang, bacaan bajikir sampai timbul matahari, beramalan, berdoa, meminta di sana. Mirip kayak orang wukuf di Arafah. Ini wukuf yang kedua. Jadi setelah wukuf di Arafah agak mirip wukuf di Arafah, namanya di Musdalifah. Nah, dan ada lagi yang sunat di sana, mengambil batu. Paling kurang yang diambil batu itu 7 biji aja, yakni meluntar Jumratul Aqabah nang hari ke-10, nang 1 lubang aja. Itu sunat mengambil batu di Musdalifah. Itu di dalam kitab sama itu. Nah, cuma adapun yang bebinian, orang tua, kakanakan, nang 3 orang ini, kalau Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan dah kada mahadang subuh, kada mahadang fajar, imbah singgah 1 mat, dah suruh ke Mina. Tujuan Nabi supaya jangan sasak, karena bebinian begumpal lawan lelakian. Orang tua maras, bebinian maras, kakanakan maras, nang 3 ini maras. 1 lelakian tua, 2 bebinian, 3 kanak-kanak. Nabi menyuruh dulu.
Cuma ada petugasnya, ada yang membimbing. Yang kuat-kuatnya kayak Nabi, lalakian sahabat, mereka sampai subuh sampai di sana. Nah, jadi ke sana meluntar ke Mina, meluntar Jumratul Aqabah. Nah, kemudian yang ketiga bermalam di Mina. Selagi akan datang sambungannya dari 6, mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, mudahan umroh haji. Anak cucu kita soleh solehah, mudahan mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana, ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana wa firlana ma madha karami ya Rabbi bil Mustafa sidana wa firlana ma madha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat.